warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Ali Akbar dari Prodi Penjaskes Rek semester 1, asal kampus STKIP Al-Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu anatomi dan fisiologi manusia. Anatomi dan fisiologi manusia. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana, bagian memisahkan, tomi, iris atau potong. Kata anatomi ekuivalen dengan kata dissection, dis atau asunder dalam kurung remuk, scare atau to cut. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Anatomi adalah ilmu urai tubuh manusia, dasar utama dari ilmu kedokteran. Mengenalkan pada mahasiswa sebagian besar terminologi kedokteran. Anatomi is to psikologi as geography to history, atau tempat terjadinya peristiwa. Fokus anatomi adalah pada struktur, tetapi struktur fungsi harus selalu dipandang sebagai suatu kesatuan. Fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu visi, alam atau cara kerja, dan logos, ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Anatomi dan fisiologi. Anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Sejarah anatomi. Ilmu dasar medis paling tua dipelajari 500 tahun sebelum Masehi. Pertama kali ditulis oleh Papyruses antara 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Diajarkan oleh Hippocrates tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi, sekaligus disebut sebagai bapak kedokteran. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi sebagai orang pertama yang menggunakan istilah anatomi. Andreas Vesalius pada tahun 1514 sampai 1564 mempublikasikan anatomi dan era baru. Anatomi menjadi disiplin ilmu yang objektif, dasar pertama seni ilmu kedokteran. William Harvey di era Hieronymus Fabricius pada tahun 1537 sampai 1619 menemukan katup pena. Pada tahun 1628, publikasi buku Harvey's Exercitatio Anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Pada abad 17, diseksi manusia menjadi pembelajaran anatomi di sekolah-sekolah Eropa. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan ilmu yang dipakai. Osteologi, ilmu pengetahuan tentang tulang. Artiologi, ilmu pengetahuan tentang sendi. Miologi, ilmu pengetahuan tentang otot. Neurologi, ilmu pengetahuan tentang saraf dan struktur saraf. Kardiologi, ilmu pengetahuan tentang jantung. Kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan belajar anatomi. Anatomi regional, topografi manusia, sebagian segmen-segmen, kepala, leher, badan, anggota, dan lain-lain. Mempelajari tubuh manusia yang memfokuskan pada bagian tertentu. Anatomi regional dapat dilihat dari yang pertama, anatomi permukaan, pemeriksaan dengan palpasi. Yang kedua, anatomi visceral dengan radiografi. Anatomi sistematik, mempelajari anatomi berdasarkan sistem integumen, skeletal,
artikuler muskuler, nervous, sirkulasi, digestivus, respiratorius, urinarius, reproduksi, dan endokrin. Organ atau sistem. Sistem yang pertama, sistem kardiovaskuler, memompa darah dari seluruh tubuh. Sistem pencernaan, pemrosesan makanan dengan mulut, perut, dan usus. Sistem endokrin, komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Sistem kekebalan, mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Sistem integumen, kulit dan rambut. Sistem limfatik, struktur yang terlibat dalam transfer limpa antara jaringan dan aliran darah. Sistem otot, menggerakkan tubuh. Sistem saraf, mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem reproduksi, organ seks. Sistem pernafasan, organ yang digunakan bernafas, yaitu paru-paru. Sistem rangka, sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Sistem urin, ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam reproduksi dan ekskresi urin. Terminologi dan anatomi. Posisi bidang, median, sagital, frontal, transversa. Lapisan, superficial, intermedia, dan depth atau lapisan. Lokasi, medial, lateral, eksternal, dan internal. Arah, posterior, anterior, inferior, superior, proksimal, dan distal. Arah atau kedudukan bagian tubuh. Interior, posterior, superior, inferior, superficial, profunda, medial, lateral, dan proximal, distal. Interior, posterior, anterior sama dengan depan atau ventralis, bagian depan tubuh. Contoh, lambung terletak anterior dengan limpa. Posterior, bagian belakang, atau dorsalis, ke arah belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rustuk. Superior, inferior. Superior, atas atau kranial, ke arah atas tubuh yang berdiri dekat dengan kepala. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior, bawah atau kaudal, bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh atau kaki. Contoh, pusat terletak inferior terhadap payudara. Superficial, profunda. Superficial, lebih dekat ke atau di permukaan. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda, lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Media, lateral. Media, dalam, lebih dekat ke bidang median. Contoh, pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh. Lateral, luar, menjauhi bidang median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal, distal. Proksimal, dekat, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Distal, jauh, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contoh, penggelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Parietal, tepi, dan visceral, dalam, lemak. Intral, bagian yang terletak di dalam tubuh. Longitudinal, membujur atau ke arah ukuran panjang. Perifer, menuju permukaan tubuh.
plantar ke arah telapak kaki, radialis sebelum arah tulang pengumpil, transversal melintang, ulnarus sebelah tulang hasta, polaris ke arah telapak tangan. Bidang tubuh medial, bidang tengah yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama. Bidang sagital, membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri atau bidang yang sejajar dengan median. Bidang frontal atau kronal, membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang atau tegak lurus dengan bidang sagital. Bidang transversal, membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah, bidang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Arah pergerakan anatomi: fleksi, ekstensi, adduksi, abduksi, elevasi, depresi, inversi, eversi, supinasi, pronasi, endorotasi, eksorotasi, protraksi, dan retraksi. Fleksi dan ekstaksi. Fleksi adalah gerak menekuk dan membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan ante. Fleksi dan ayunan ke belakang disebut retro. Fleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut dengan hiperekstensi. Adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi, menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan abduksi, mendekati tubuh. Elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurun. Contohnya gerakan membuka mulut, elevasi, dan menutupnya. Depresi juga merupakan gerakan pundak ke atas, elevasi, dan ke bawah, depresi. Inversi dan eversi. Inversi adalah gerak memiringkan telapak tangan ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui, untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Juga perlu diketahui, istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Protasi dan retraksi. Protraksi menunjukkan bagian tubuh seperti saat menonjolkan rahang bawah ke depan atau membusungkan dada. Retraksi gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang seperti saat metraksi mandibula. Rotatio, gerakan paksi atau memutar. Circumductio, gerakan sirkuler. Regio atau bagian tubuh. Epigastrik, daerah ulu hati, bagian tengah atas perut. Hipogastrika, bagian bawah perut. Hipokondrial dextra, daerah samping atas perut sebelah kanan. Hipokondrial sinistra, daerah samping atas perut sebelah kiri. Ilium dextra, daerah tulang usus kanan. Ilium sinistra, daerah tulang usus kiri.
lumbal dextra pinggang kanan, lumbal sinistra pinggang kiri, umbilicus pusar